Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi nih teman-teman. Dan semoga juga kalian itu tetap enjoy untuk nonton video aku ya, walaupun kegiatannya itu-itu aja. Aku awali kegiatan aku di pagi hari ini teman-teman. Ini aku lagi mau ngerebus air. Nah ini aku juga mau nyusun juga cucian piring ke dalam lemari piring. By the way teman-teman, jangan salfok sama hijab aku ya, yang dia itu masuk ke dalam gitu. Aku tuh nggak ngeh teman-teman pas aku tuh lagi bikin konten gitu ya. Dan ternyata setelah ngedit gitu ya, baru aku lihat ya ternyata hijabnya kelipat gitu ya teman-teman. Terkadang ya seperti itulah ya teman-teman, beneran kadang itu kayak nggak nyadar banget gitu ya untuk hijab gitu ya. Karena kadang itu kalau ngaca pun yang dilihat juga bagian depan doang gitu ya. Jadi nggak ngeh kalau hijab itu ternyata udah kelipat gitu ya. Nah di sini aku lanjut buat nyuci piring juga. Tadi aku sebelum nyuci piring aku juga bersih-bersih untuk di area wastafel, karena itu sudut-sudutnya itu teman-teman agak kotor gitu ya. Jadi tadi aku sikat-sikat dulu, aku bersihin dulu gitu ya. Kalau misalnya punya wastafel itu memang benar-benar harus dijaga, harus sering-sering dibersihin gitu. Karena kalau enggak dia itu juga bakalan licin gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya udah licin otomatis kan dia itu kan kotor gitu ya, jadi takutnya ntar banyak lalat gitu. Sedangkan kadang aja rumah tuh udah dibersihin gitu ya, malah kadang tuh tetap juga banyak lalatnya. Oke, di sini aku mau salin dulu air minumnya ke dalam termos. Nah ini tuh kalau misalnya udah ada air minum kayak gini ya, udah ada air panas gitu ya stok di dalam termos, itu enak ya teman-teman. Mau nyeduh kopi, menyeduh teh gitu ya, ataupun mau minum air anget, itu udah enak. Karena di sini posisinya aku tuh juga emang lagi nggak baik-baik saja gitu ya, aku lagi pilek gitu teman-teman. Makanya kayak enak banget gitu kan minum air anget. Kalau aku tuh ya teman-teman, kalau misalnya udah dilanda pilek sama batuk gitu ya, nah kadang tuh sembuhnya lama. Karena kan memang di rumah itu ya yang dimakan itu yang berminyak mulu gitu ya. Jadi ya gimana mau cepat sembuh gitu. Tapi di sini tuh posisinya aku belum batuk sih teman-teman, cuman agak radang aja tenggorokannya. Terus kayak kayak sering bersin gitu loh. Jadi kalau misalnya pas mau voice over kayak gini tuh kayak harus ditahan-tahan untuk bersinnya, biar nggak ngulang-ngulang gitu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat cuci piring nih teman-teman. Entah kenapa ya teman-teman, kayaknya di setiap video aku gitu ya kayak selalu aja ada video cuci piring gitu ya. Walaupun ada juga beberapa yang komen katanya tuh suka ngeliat aku nyuci piring. Ya suka nggak suka sih teman-teman ya, namanya juga beginilah kegiatan sehari-hari gitu kan. Jadi apa yang dikerjakan ya itulah yang divideokan gitu. Daripada kita itu demi video gitu ya melakukan kegiatan yang mungkin kitanya juga nggak enjoy gitu ya. Menurut aku tuh ya udahlah apa adanya aja. Kalau misalnya orang suka ya bakalan tetap nonton gitu. Kemarin juga ada yang bilang, Bun jalan-jalan dong, jangan di rumah mulu gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen lihat jalan-jalan, mungkin teman-teman bisa cek video traveling ya. Karena kalau video aku mah kebanyakannya di rumah aja. Karena aku jarang jalan-jalan, walaupun kadang jalan-jalan teman-teman ya, mana bersempat lah aku, mana bisa lah aku ngevideoin terus. Apalagi kan aku punya anak ya teman-teman, yang masih kecil gitu ya, dan kalau keluar itu udah repot duluan sama anak-anak gitu. Jadi kadang pun mau ngevideoin tuh udah males duluan gitu ya, karena takutnya nanti sibuk ngevideoin malah anak-anak nggak kelihatan ngapain kemana gitu, jadi nggak kehandle gitu kan. Jadi aku tuh lebih seneng kalau pas keluar itu kadang ngevideoin itu paling cuma sedikit-sedikit doang. Ya pokoknya kalau untuk aku sih saat ini teman-teman yang paling enjoy itu ngontennya tuh ya di rumah gitu. Kalau udah keluar rumah tuh beneran deh kayak udah kayak udah susah sih menurut aku.
Oke deh teman-teman, tadi dapur udah bersih, udah rapi. Di sini aku mau beresin cucian baju aku dulu nih. Ini aku mau jemur-jemurin untuk semua pakaian ya. Semoga aja lah nggak hujan ya. Karena sekarang tuh sering banget di prank sama hujan teman-teman. Kadang tuh dadakan hujannya turun. Dan kadang itu pas sudah diangkat jemuran pakaian gitu ya, malah panas lagi gitu. Dan kalau misalnya nggak diangkat tuh kadang malah hujannya awet gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak serba salah gitu loh. Jadi bingung gitu kan mau ngapain. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman, halaman juga pada kotor-kotor ya, karena memang di sini tuh tadi malam itu hujan teman-teman, terus hujannya itu disertai sama angin juga. Nah itu kalian bisa lihat ya, anginnya tuh memang agak kenceng teman-teman kalau di tempat tinggal aku, karena ya memang kalau di sini tuh kalau angin beneran deh teman-teman bikin takut gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas hujan terus ada angin, belum lagi kadang diselingi juga sama mati lampu, bener-bener deh serem banget. Daerah tempat tinggal aku ini posisinya itu emang tinggi teman-teman, emang tinggi gitu ya. Jadi mungkin di sini tuh anginnya juga lebih kenceng gitu. Jadi kalau misalnya pas sudah hujan angin gitu agak was-was gitu ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah itu jemuran pakaian aku udah selesai. Nah ini aku lanjut mau nyiram cabe. Ini tuh cabe udah ditanam sekitar hampir 2 minggu ya teman-teman, kayak lebih kurang 2 minggu lah. Nah kenapa nggak ada videonya pas nanam-nanam cabe, karena memang pas Pak suami nanam itu hari hujan, terus juga udah gelap gitu teman-teman, di videoin juga nggak jelas gitu ya, makanya nggak ada videonya teman-teman. Hujan angin juga waktu itu ya kalau nggak salah inget tuh, jadinya ya aku biarin aja lah Pak suami yang nanamnya gitu ya. Nah di sini aku siram-siram, ini tuh udah jadi rutinitas sekarang teman-teman. Kalau misalnya hari itu nggak hujan aku siram cabenya. Kalau misalnya hari hujan ya udah berarti aku tuh libur gitu ya nyiram cabai, karena udah digantiin sama air hujan. Aku sih berharapnya cabai kali ini tuh bagus ya teman-teman untuk buahnya, karena seperti yang kalian tahu kan sebelumnya itu cabai itu nggak terlalu bagus teman-teman. Kalau untuk suburnya itu sih subur gitu, tapi buahnya itu kayak kena hama gitulah teman-teman. Jadi pas dia itu masih belum tua udah pada rontok-rontok gitu ya. Dan semoga aja sih yang kali ini tuh enggak gitu. Jadi biar nanti tuh bisa dipanen gitu ya. Kalau seandainya yang sekarang ini tuh terkena hama kayak kemarin juga, mungkin next kami tuh nanamnya di polybag aja gitu ya, biar lebih aman. Karena kan dulu aku nanamnya di polybag gitu ya, maksudnya Pak suami sih yang nanam, dan itu kan bagus-bagus semua gitu. Oke deh, ini udah selesai teman-teman. Aku tuh siram-siram untuk cabenya. Nah di sini aku mau lanjutin, liatin ke kalian ya. Seperti ini nih untuk si cabenya, dia tuh masih belum besar ya, karena ya baru semingguan apa 2 minggu gitu ya ditanamnya. Oke teman-teman, aku lanjut. Di sini aku mau beresin untuk lipatan pakaian aku yang udah selesai aku lipat. Kayaknya aku lipatnya itu kemarin satu lagi gitu ya, aku lupa. Nah ini tuh aku mau beresin, aku mau susun-susun gitu ke dalam lemari semuanya ya, biar nggak berantakan lagi gitu. Entah kenapa kalau misalnya urusan pakaian itu agak ada mager-magernya gitu ya. Kadang udah semangat buat ngelipatin, malah mager buat nyusun-nyusun gitu ya teman-teman. Nah aku tuh pengen banget teman-teman lemari laci yang di dapur itu tuh ditaruh buat tempat hordeng-hordeng sama spray. Itu kalian bisa lihat ya, di bagian bawah tuh juga udah full. Terus ini juga baju-baju tuh kayak udah nggak muat gitu ya, tapi dimuat-muatin gitu. Tapi ya nanti deh ada dulu ganti buat naruh tempat belanjaan aku gitu ya, stok-stok belanjaan aku. Baru nanti bakalan aku alih fungsikan buat naruh si hordeng-hordeng sama si spray gitu ya teman-teman, biar dalam lemari ini tuh agak lebih lega. Ini juga lemari itu udah nggak terlalu rapih ya teman-teman, udah lumayan acak-acakan nih ya, kayaknya perlu dirapi-rapiin lagi. Cuman aku sekarang masih belum sempet. Nanti deh kalau misalnya aku tuh udah sempet ya, aku bakalan rapiin. Ini tuh bakal dikeluarin terus disusun ulang gitu ya, biar lebih rapi. Tapi kalau untuk urusan kayak gini tuh teman-teman, dikeluarin terus dirapin lagi, nah itu kadang tuh enaknya tuh waktu yang agak senggang gitu ya, nggak yang diburu-buru waktu gitu ya, biar kerjanya tuh lebih enjoy. Karena kalau untuk ngerapi-rapiin tuh kalau diburu-buru tuh malah kadang tuh jadinya nggak rapi gitu.
Ini juga pakaian-pakaiannya Pak Su juga udah nggak muat sih sebenarnya di dalam sini, karena dia itu kan untuk raknya itu kan kecil gitu ya teman-teman. Emang sih dia itu tinggi gitu ya, tapi dia itu kan nggak lebar gitu loh. Jadinya ini tuh kayak pakaian tuh ya udah dimuat-muatin aja semuanya di dalam ini. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini aku juga mau nyapu-nyapu di kamar. Ini tuh wajib banget ya teman-teman disapu-sapuin, karena ini tuh ya lumayan banget untuk pasirnya. Walaupun di kamar ini tuh nggak terlalu banyak aktivitas yang aku lakuin sih ya, tapi ya tetap aja di kamar ini tuh wajib disapu-sapu terus. Karena ya seperti itu, kalau misalnya nggak disapu tuh ya pasirnya tuh banyak. Nah itu kalian bisa lihat ya. Mungkin aja itu sih kotor-kotorannya itu rontok dari dinding yang ada batu batanya itu teman-teman, terus juga dari dinding yang lain, karena kan rumahku ini memang rentan banget sama debu. Jadinya ya dia itu mudah banget kotor gitu, kudu sering-sering disapu-sapuin. Nah, kamar udah selesai aku sapu, udah bersih teman-teman. Terus di sini aku lanjut mau nyapu di ruang serbaguna dulu. Nah itu aku lagi ke kamar mandi ngecek anak-anak temen-temen. Jadinya aku bawa aja sapunya sekalian gitu ya, karena anak-anak itu lagi rebutan gayung di kamar mandi. Jadi mereka itu bertengkar teman-teman, karena ini tuh adalah jam mandinya mereka gitu ya, biar bentar lagi tuh bisa tidur siang. Jadi aku cek dulu gitu ya. Seperti itulah teman-teman, anak-anak tuh ya apa-apa tuh diributin terus gitu ya teman-teman. Jadi kadang itu beneran deh kayak bikin kesel aja gitu ya, kayak semua benda, semua hal itu bisa jadi pertengkaran. Padahal ya teman-teman, di kamar mandi itu udah aku sediain baskom itu masing-masing satu gitu ya, karena kan ada 2 baskom di kamar mandi, terus gayungnya itu juga 2 gitu. Nah itulah alasan aku tuh bikin baskomnya itu 2 di kamar mandi teman-teman, biar kalau misalnya pas anak-anak itu mandi dapat baskom itu satu-satu gitu ya, terus gayungnya juga satu-satu biar nggak berantem. Tapi kenyataannya ya tetap aja sih mereka itu ribut, tetap aja mereka tuh berantem ya teman-teman. Nah ini seperti yang aku bilang kemarin ya teman-teman di video aku, kameranya itu udah mulai kurang bagus ya teman-teman, itu cahayanya sering banget pecah. Tapi kalau harus ganti handphone baru sekarang ini masih belum dulu ya, karena handphone baru harganya lumayan banget ya, bukan lumayan sih, emang mahal. Jadi ini tuh bisa-bisain dulu lah gitu ya. Tapi memang sih kalau pas lagi ngevideoin di luar kayak gini gitu ya, atau di dalam ruangan yang nggak kelihatan jendela atau pintu gitu, dia tuh nggak pecah teman-teman, bagus. Tapi kalau yang kayak tadi ngevideoin dari dalam terus di videoin arah keluar, nah itu beneran deh kayak pecah banget untuk pencahayaannya. Di sini aku nyapu sampai ke teras juga ya teman-teman, dan itu jangan salfok, aku juga lagi ngejemurin kasur santai biar nanti tuh pas mau ditidurin enak gitu ya. Karena memang kasur-kasur di rumah itu sering banget nggak enak ditidurin, karena kadang itu suka ketumpahan makanan anak-anak gitu ya, suka ketumpahan susu gitu dan segala macamnya. Jadi kalau udah rasa nggak enak tuh dijemur, nanti tuh enak lagi dipakai tidur. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apapun yang aku share di video aku bisa sedikit memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi juga dan semangat buat kalian semua dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.